Sen bir teşkil. Giravat! Ins Ausland zu schaffen. Soldater, der Tischke! Vurman hier! Sonst Kilosie, Major! Umladung dringend verhindern. Auftrag verstanden, wir sind auf dem Weg. Direkt, direkt! Yo, halo guys, kembali lagi dengan saya Evan. Jadi di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah film dengan judul Gold Run. Film ini merupakan sebuah film berdasarkan kisah nyata yang menceritakan tentang pengangkutan emas milik Bank Norwegia dan mengamankannya ke tempat yang lebih aman selama invasi Norwegia pada Perang Dunia Kedua. Pada musim semi tahun 1940, 6 bulan setelah memasuki Perang Dunia Kedua, mesin perang Hitler sedang dalam perjalanan ke Norwegia. Tujuan utamanya untuk mengamankan kendali atas pantai Norwegia, raja, pemerintah, dan cadangan emas Norwegia. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Ya udah guys, tanpa berlama-lama, ini dia alur cerita filmnya. Cerita ini dimulai pada 8 April tahun 1940, malam sebelum invasi Jerman dilakukan. Terlihat ayah, ibu, dan keluarga kecilnya sedang merayakan ulang tahun anak kesayangannya. Tidak lama kemudian terdengar suara sirene tanda bahaya. Mereka pun kemudian berlari untuk menuju ruang bawah tanah. Di sisi lain, terdapat sebuah informasi dari Laksamana Komandan Norwegia bahwa malam ini kapal perang Jerman melewati benteng Oslofjord dan pihak Norwegia terus melakukan serangan menggunakan meriam dari dalam benteng. Para pegawai bank di sana kemudian segera mengepaki emas menggunakan sirap-sirap kayu, lalu memberinya huruf NB yang artinya Norwegia Bank menggunakan sebuah cat kayu. Pada jam 4.30 dini hari, kebakaran hebat dilaporkan bahwa beberapa kapal perang dan kapal Oscar Bock telah terbakar. Lalu sebuah kapal penjelajah telah berhasil melewati benteng tetapi kemudian terdampar di Garut, Norwegia. Singkatnya, satu kapal telah mencapai Narvik, kemungkinan besar setelah bertempur dengan kapal perang Norwegia. Tepat pada tanggal 9 April tahun 1940, hari di mana invasi Norwegia dilakukan. Petinggi bank di sana sudah mulai bingung memikirkan transportasi apa yang akan digunakan untuk mengangkut emas. Lalu salah seorang pegawai bank di sana yang bernama Ivan diperintahkan untuk mencari kendaraan sebagai transportasi pengangkut emas. Dette blir en litt annerledes dag. Di sisi lain, terlihat seorang pegawai bank bernama Fredrik pulang ke rumahnya untuk bertemu istrinya yang bernama Irene. Rupanya Irene di sana sudah bersiap-siap untuk pergi meninggalkan kota Oslo. Namun Fredrik di sana menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa ikut dikarenakan ia harus bertanggung jawab untuk mengamankan emas milik Bank Norwegia. Lalu istrinya kemudian mengatakan bahwa Fredrik hanyalah seorang sekretaris dan bukan merupakan seorang pemimpin di bank tersebut. Namun Fredrik yang keras kepala tetap kekeh dengan pendiriannya dan mengatakan bahwa ia harus pergi ke sana karena mempunyai tugas yang mendesak. Ia juga berjanji akan membawa anak istrinya ke Mila setelah ia pulang dari tugas. 36 km di luar kota Oslo, terlihat seorang tentara Jerman berjalan sendirian melewati hutan dan memberhentikan sebuah mobil. Oslo, vær så snill. Ternyata guys, tentara tersebut bernama Mayor Stolman. Ia kemudian meminta warga sipil di sana untuk mengantarkannya menuju kota Oslo. Rupanya ia ingin pergi menuju Bank Sentral Norwegia setelah kapal perangnya terbakar dan hancur tenggelam. Di kantor pusat Bank Norwegia, terlihat beberapa karyawan di sana sudah sibuk mengeluarkan barang-barang dan membakar dokumen-dokumen penting. Dan tidak lama kemudian, Fredrik yang merupakan sekretaris di sana mendapatkan telepon dari Menteri Keuangan yang bernama Oscar. Oscar? Fredrik, jeg trenger en sjåfør. Rupanya guys, Oscar di sana membutuhkan seorang supir yang bisa dipercaya untuk keluar dari sana. Mengingat saat ini Jerman sudah memasuki Norwegia. Jeg forstår. Jeg kommer så fort jeg kan.
Setelah dari kantor, Fredrik pun kembali ke rumahnya. Ternyata di sana sudah tidak ada siapa-siapa lagi kecuali hanya selembar kertas dari Irene yang isinya bahwa Fredrik disuruh segera menyusul anak dan istrinya. Di sisi lain, terlihat seorang kurir bernama Henry sedang mengantarkan beberapa vodka ke dalam sebuah kantor. Namun, ternyata ia didatangi oleh beberapa bocil yang bertanya mengenai kedatangan Jerman untuk membantu Norwegia dikarenakan tentara Inggris yang menanam sebuah ranjau di sepanjang pantai Norwegia. Syns du Tyskland burde komme oss til unnsetning? Kom igjen, stikk! Namun, saat ia akan kembali menuju mobilnya, tiba-tiba ia melihat seorang pria yang berusaha mencuri mobilnya. Ternyata guys, pria tersebut adalah Ivan yang diperintahkan oleh petinggi Bank Norwegia untuk mencari kendaraan sebagai pengangkut emas. Hva er lasta for noe? Setibanya di Bank Sentral Norwegia, para pegawai di sana sudah ribuh memindahkan kotak-kotak kayu berisi emas ke dalam sebuah truk. Sementara di sisi lain, para tentara Jerman sudah memasuki kota lengkap dengan pesawat tempurnya. Untungnya guys, kotak emas di sana sudah diangkut dan perjalanan menuju ke Lillehammer. Lalu Fredrik dan Oscar segera pergi untuk meninggalkan kota itu. Di sisi lain, Gubernur Bank Sentral yang bernama Henry sedang didatangi oleh Mayor Stulman. Rupanya Stulman di sana berusaha untuk meminta kunci dari berangkas emas. Namun saat berangkas emas itu dibuka, terlihat kosong dan sudah tidak ada apa-apa lagi. Di sana, Henry pun mendapatkan kekerasan dari Mayor Stulman. Lalu saat Stulman menanyakan di mana emas itu berada, ia kedatangan dua pemuda Norwegia yang menghadapnya. Hallå Sar. Hitler. Rupanya guys, mereka berdua adalah mata-mata dari tentara Jerman. Mereka pun kemudian menjelaskan bahwa dua orang pemuda berkelahi di Bank Sentral dan akan menjalankan misi menuju Lillehammer. Di sisi lain, terlihat Fredrik bertemu dengan asistennya yang bernama Alice. Alice pun di sana menjelaskan bahwa kota Oslo sudah dikuasai oleh Nazi. Namun Fredrik yang cemas dan memikirkan anak dan istrinya menjelaskan bahwa ia juga sama sekali tidak bisa menghubungi istrinya. Dan mau tidak mau, mereka harus cepat meninggalkan Norwegia. Singkatnya, terlihat satu peleton tentara Norwegia dipimpin oleh seorang mayor bernama Bjørn Sunde. Trapp! Oppstilling! Hold linje! Major, tropp klar! Setibanya mereka di sana, mereka diperintahkan untuk mengawal kotak emas ini menuju dermaga menggunakan kereta api. Ternyata guys, kotak emas yang sudah terkunci rapat di dalam berangkas Bank Lillehammer tidak semudah itu untuk dikeluarkan. Rupanya salah satu tangan kanan gubernur bank di sana yang bernama Haslund masih tidak percaya kalau mereka berdua adalah suruhan dari Oscar. Mereka bertiga pun akhirnya sempat bersih tegang sampai Haslund pun diancam akan ditembak. Lalu Haslund yang sudah tidak sabar kemudian berusaha untuk membuka berangkas tersebut. Ternyata guys, berangkas tersebut tidak bisa terbuka dikarenakan Haslund lupa dengan kode berangkas itu. Lalu Mayor Sunder berencana untuk menempelkan beberapa bom di pintu berangkas supaya bisa terbuka. Namun saat bom berhasil terpasang dan akan diledakkan, tiba-tiba Alle dekning! Sunde, han kommer ikke ut. rupanya guys, bom itu tidak jadi meledak dikarenakan Haslund mengingat kode berangkas itu dan berhasil membukanya. Lalu mereka pun dengan cepat mengangkut emas itu dan langsung membawanya ke stasiun Lillehammer. Sebelum memasukkannya ke dalam rangkaian kereta, satu persatu kotak emas didata dan diperiksa. Lalu Ivan dan Harry mendapatkan perintah dari Mayor Sunder untuk memeriksa sepanjang jalur kereta api menuju dermaga Lillehammer. Setelah semuanya diperiksa dan berhasil dipindahkan, akhirnya Fredrik dan Mayor Sunder pun berangkat menaiki kereta dan mengawalnya menuju dermaga Lillehammer. Keesokan harinya, terlihat Henry dan Ivan kedinginan menyusuri sepanjang rel kereta api. Namun tidak lama kemudian, dari kejauhan mereka melihat tentara Jerman yang tergantung lengkap dengan parasutnya. Lalu Henry yang mempunyai keberanian berusaha untuk mendekatinya. Dan saat ia berjalan semakin dekat dan berusaha untuk menolongnya, tiba-tiba rombongan Mayor Sunder yang mendengar ledakan itu dari dalam kereta pun seketika panik. Ia merasa ada serangan mendadak dari tentara Jerman. Lalu kereta itu pun akhirnya berhenti dan Mayor Sunder pun kemudian turun menghadap tentara Inggris yang berada di sana. Setelah menghadap tentara Inggris, rombongan dari Mayor Sunder diperintahkan melanjutkan perjalanan, mengingat pesawat Jerman yang selalu berpatroli di sekitaran sana. Ternyata apa yang dikatakan tentara Inggris itu benar guys. Saat kereta tersebut masuk ke dalam sebuah terowongan, pesawat tempur Jerman berpatroli tepat di atas mereka. Setelah semuanya dirasa aman, mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan pada malam hari.
Keesokan paginya, para tentara yang berada di dalam kereta pun terlihat kelelahan dan tertidur lelap. Hingga akhirnya secara mendadak kereta pun berhenti di stasiun terdekat. Mereka pun kemudian terlihat panik ketika melihat beberapa tentara yang berjaga di stasiun dari kejauhan. En civilist! Ubevæpnet! Major, det er en dame. Rupanya guys, warga sipil yang mendatangi Fredrik adalah adiknya sendiri yaitu Alice. Alice pun kemudian menaiki kereta tersebut, kemudian berkenalan dengan Mayor Sunde. Major Bjørn Sunde. Dine Gleditsch. Gleder meg. Alice di sana mengatakan bahwa ia saat ini bersama tentara Inggris dan berkat tentara Inggris, pantai pun menjadi aman menuju Aldernes. Seketika mereka pun di sana bersorak dan sudah tidak sabar lagi untuk sampai ke sana. Setibanya di dermaga Aldernes, satu persatu kotak emas pun didata dan diangkut menuju ke kapal Galatea. Sementara di sisi lain, terlihat rombongan Maestulmen bergerak menuju ke arahnya. Bahkan tidak hanya itu guys, pesawat tempur Jerman juga bergerak menuju ke arahnya. Mayor Sunde yang mendengar suara pesawat tempur Jerman kemudian memerintahkan anggotanya untuk bersiap. Suasana di sana pun semakin tegang, dan saat Fredrik meminta Laksamana untuk menandatangani selembar kertas data kotak emas, tiba-tiba secara mendadak serangan Jerman datang. Umladung dringend verhindern. Auftrag verstanden, wir sind auf dem Weg. Serangan itu membuat para pegawai bank dan tentara Norwegia yang berlindung di dalam kereta terpaksa bergerak mundur untuk menjauhi pelabuhan. Setelah situasi dirasa aman, mereka pun keluar dari rangkaian kereta. Beberapa rangkaian kereta terlihat hangus terbakar, bahkan para pegawai bank yang berusaha melindungi kotak emas juga ikut terluka. Fredrik pun di sana hanya terdiam guys, ia sama sekali tidak bisa berkata apa-apa. Lalu Alice yang merupakan adik kandungnya dari Fredrik datang menghampirinya dan berusaha menenangkannya. Singkatnya, para tentara dan pegawai bank Norwegia kembali membetulkan rangkaian kereta yang sudah hangus terbakar. Bahkan tidak hanya itu guys, mereka juga membetulkan kotak-kotak kayu yang sudah rusak. Lalu Fredrik yang moodnya sudah membaik, kini kembali mencatat jumlah kotak emas yang tersisa. Malam harinya, terlihat mereka sedang santai berbincang menikmati api unggun dan membakar ikan. Keesokan paginya, Fredrik mendapatkan telepon langsung dari kepala bank Norwegia. Rupanya kapal Galatea menarik diri dari pelabuhan dan kini hanya menyisakan kapal HMS Glasgow yang bertugas untuk mengevakuasi pemerintah dan raja. Dan saat ini kapal tersebut sedang dalam perjalanan menuju Molde. Mayor Sunde pun kemudian menyiapkan pasukannya dan memerintahkannya untuk segera bersiap-siap memindahkan kotak emas dari kereta ke dalam sebuah truk. Karena hanya kendaraan itu yang bisa digunakan untuk menuju ke Molde. Ternyata guys, sebelum dipindahkan sempat terjadi perselisihan antara Mayor Sunde dengan Fredrik. Di sana Mayor Sunde mendahulukan egonya dan menyuruh anggotanya segera memindahkannya saja tanpa harus didata. Fredrik pun hanya terdiam hingga salah satu anggota dari Mayor Sunde mengatakan bahwa yang Fredrik catat adalah hal penting dalam sejarah di masa depan Norwegia. Dan kata-kata itu yang membuat Mayor Sunde setuju kalau setiap kotak emas harus didata. Setelah seluruh kotak emas berhasil dipindahkan, mereka pun kemudian pergi menuju Molde. Namun sayang sekali guys, di tengah perjalanannya bus yang membawa kotak emas itu terjebak di sebuah genangan lumpur. Mereka pun tidak kehabisan akal. Andreas datang dengan membawa 2 kuda milik warga sipil untuk menarik bus yang terjebak. Setibanya mereka di dermaga, kapal feri belum juga tiba. Lalu Fredrik bertanya kepada Mayor Sunde mengenai jumlah kendaraan yang sudah tiba di dermaga. Ternyata guys, mobil yang dinaiki oleh Ivan dan Henry mogok saat perjalanan menuju ke dermaga. Mau tidak mau, mereka berdua harus membetulkannya. Sementara di sisi lain, kapal feri pun yang akan mengangkut mereka menuju Molde akhirnya tiba. Satu persatu kotak emas pun dipindahkan masuk ke dalam kapal.
Setelah semuanya berhasil dipindahkan, kini hanya menunggu kotak emas yang dibawa oleh Ivan dan Henry. Di sana, Mayor Sunde dan Fredrik sempat bersih tegang kembali. Menurutnya, ini bukan soal emas tetapi soal orang-orang yang membawa emas. Tidak lama kemudian, mobil yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Namun, sayang sekali guys, pasukan dari Mayor Stulman juga terlihat dan langsung menyerang mereka dari kejauhan. Akhirnya, mereka pun berhasil berlabuh meninggalkan dermaga dan melanjutkan perjalanannya menuju Molde. Namun tidak semudah itu guys, saat mereka merasa senang dan berhasil selamat, tiba-tiba pesawat Jerman datang tepat di atas mereka. Rupanya guys, pesawat tersebut sama sekali tidak menembak mereka. Mereka juga heran mengapa pesawat Jerman tidak menembaknya. Di sisi lain, Mayor Stulman yang merasa gagal tidak menyerah begitu saja. Ia akan menyusun rencana kembali untuk mendapatkan kotak emas mereka. Setibanya mereka di Molde, mereka pun disambut dengan pelabuhan yang hangus terbakar akibat serangan bombardir pesawat Jerman. Fredrik yang baru saja turun dari mobil dipanggil oleh Alice dari kejauhan. Menurutnya saat ini tinggal menunggu kedatangan raja saja. Dan ternyata di sana ada masalah guys, bahwa uang milik Bank Molde terkunci di dalam sebuah brankas dan tidak bisa dibuka. Tidak lama kemudian, Raja Norwegia akhirnya tiba. Aktivitas di sana pun berhenti seketika, dan tentara yang berjaga kemudian memberikan penghormatan kepadanya. Di sisi lain, Fredrik yang mempunyai tanggung jawab yang besar berusaha untuk membuka brankas Bank Molde yang terkunci. Namun, saat mereka berhasil mengeluarkan beberapa box uang dan memindahkannya ke sebuah truk, tiba-tiba secara mendadak pesawat Jerman menyerang mereka. Setelah serangan itu, raja dan beberapa kotak emas di sana pun akhirnya diberangkatkan. Keesokan paginya, terlihat hanya beberapa tentara saja yang tersisa. Lalu beberapa kotak emas dan box uang yang berhasil dipindahkannya tadi malam dibawa mereka pergi ke sebuah dermaga di Froya. Setibanya mereka di sana, Fredrik pun meminta izin kepada nakoda sebuah kapal ikan untuk menumpang dan mengangkut cadangan emas di kapalnya menuju pulau yang lebih jauh di utara. Akhirnya, nakoda kapal ikan itu bersedia untuk membantunya. Lalu, mereka dan beberapa warga di sana gotong royong memasukkan kotak emas dan box uang ke dalam kapal. Singkatnya, kapal mereka pun berhasil berlabuh di lautan. Namun, sayang sekali guys, saat mereka berada di anjungan kapal, tiba-tiba pesawat tempur Jerman berpatroli di udara. Dan dengan cepat, mereka pun kemudian berlari dan bersembunyi di bawah dek kapal. Beruntungnya, mereka sama sekali tidak ketahuan dan berhasil selamat. Di akhir film, kita diperlihatkan bahwa cadangan emas itu kemudian dikirim ke Amerika Serikat dan Kanada. Dan emas itu merupakan harta kekayaan paling penting untuk perlawanan pemerintah Norwegia di pengasingan bersama pasukan sekutu. Dan film pun berakhir. Yaudah guys, semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian semua. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Glory, glory,